Hai teman-teman live designers, berjumpa kembali dengan saya di Lesmana, di Setia Lesmana, channel favorit kalian, Design Your Own Life. Nggak kerasa ya, kita sudah sampai di penghujung tahun 2024. Gimana tahun ini buat teman-teman? Apakah ada yang berjalan sesuai rencana? Atau justru banyak hal yang bikin teman-teman berpikir, wah, kayaknya saya harus berubah deh di tahun depan. Nggak bisa nih saya begini-gini terus. Tenang teman-teman, teman-teman nggak sendirian ya. Akhir tahun ini adalah waktu yang pas banget buat kita semua berhenti sejenak, lalu kita melihat ke belakang dan kita pikirkan bagaimana kita bisa membuat hidup yang jadi jauh lebih baik di tahun depan. Di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk merancang ulang kehidupan. Ya, nggak cuma di satu atau dua aspek, tapi ada 12 aspek penting yang membentuk kehidupan kita. Berikut adalah roda kehidupan atau 12 aspek kehidupan. Apa itu 12 aspek kehidupan? Bayangkan hidup teman-teman kayak roda besar. Kalau cuma satu bagian rodanya yang bagus, misalnya karir atau keuangan, tapi bagian lain kayak kesehatan atau hubungan sama keluarga kurang baik, maka roda itu nggak akan bisa berjalan dengan mulus ya. Nah, 12 aspek di sini adalah pertama, spiritual, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan atau sesuatu yang jauh lebih besar dari diri kita. Yang kedua adalah kesehatan dan kebugaran tubuh. Apakah kita merawat tubuh dengan baik? Yang ketiga adalah intelektual. Apakah kita terus-menerus belajar dan berkembang? Yang keempat adalah emosional. Seberapa sehat kita secara mental dan secara emosional atau mental health. Lalu yang kelima adalah karakter dan kepribadian. Apakah kita sudah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri? Lalu yang keenam adalah cinta dan asmara. Bagaimana hubungan kita dengan pasangan? Yang ketujuh adalah parenting. Kalau menjadi orang tua, apakah kita sudah mendidik anak kita dengan baik? Yang kedelapan adalah sosial. Seberapa dekat hubungan kita dengan teman atau komunitas atau sahabat. Yang kesembilan, ini yang paling sering ditulis ya, yaitu finansial. Apakah keuangan kita sudah mendukung hidup yang kita impikan, teman-teman? Lalu yang ke-10 adalah karir. Apakah kita puas dengan pekerjaan atau bisnis kita? Yang ke-11 adalah kualitas kehidupan. Apakah kita benar-benar menikmati hidup kita sehari-hari? Yang ke-12 adalah tentang visi kehidupan. Apa rencana besar kita untuk masa depan? Mengapa harus merancang ulang hidup? Kebanyakan orang cuma fokus di beberapa aspek saja, kayak karir, kekayaan, atau kesehatan. Tapi faktanya hidup yang benar-benar bahagia itu melibatkan semua aspek tadi ya, yang 12 tadi ya. Jadi kalau ada satu yang nggak beres, dampaknya bisa terasa ke bagian hidup yang lainnya. Contohnya gini teman-teman, misalnya karir teman-teman udah sukses ya, tapi kesehatannya menurun karena stres. Itu juga nggak balance. Atau teman-teman punya banyak uang ya, tapi hubungan dengan pasangan atau keluarga jadi jauh atau renggang. Itu juga tidak balance. Nah, jadi akhir tahun ini adalah waktu yang tepat bagi kita semua untuk melihat semua 12 aspek tersebut, lalu kita merancang ulang hidup kita supaya lebih balance, lebih seimbang, dan lebih happy atau lebih bahagia. Lalu, bagaimana langkahnya? Nah, ini teman-teman yang ingin saya sampaikan. Supaya nggak bingung, saya akan kasih 3 buah langkah simpel sederhana buat teman-teman ya. Pertama, tulis apa yang sudah berjalan dengan baik. Ya. Ambil waktu sejenak dan pikirkan apa saja yang kira-kira berhasil tahun ini, gitu ya teman-teman. Apa yang bikin teman-teman bangga? Misalnya teman-teman berasal dari, misalnya teman-teman berhasil rutin olahraga, membentuk tubuh yang sehat dan lain sebagainya. Atau teman-teman berhasil membangun hubungan yang lebih dekat dengan orang tua misalnya gitu ya. Silahkan ditulis ya. Lalu langkah selanjutnya yang kedua adalah teman-teman identifikasi apa yang kira-kira perlu ditingkatkan ya. Coba cek di 12 aspek tadi mana yang masih kurang optimal. Misalnya mungkin kesehatan yang masih kurang dijaga, berat tubuh yang masih overweight atau lain sebagainya ya. Atau misalnya teman-teman merasa hubungan sosial yang belum baik ya, yang jarang terbangun dengan teman-teman, dengan network, dengan komunitas atau sahabat ya. Coba identifikasi apa kira-kira di dimensi mana, di aspek mana dari 12 aspek tadi yang kira-kira kurang maksimal atau kurang optimal. Silahkan dicek di 12 aspek tadi. Lalu yang ketiga adalah untuk membuat sebuah rencana untuk tahun depan ya. Jadi setelah tahu kira-kira di 12 aspek tersebut mana yang kurang, maka carilah
apa yang kira-kira harus diperbaiki di aspek tersebut. Lalu kemudian buat rencana kecil-kecilan. Contohnya gimana? Contoh kalau misalnya aspeknya kesehatan, misalnya kesehatannya kurang. Maka mulailah dengan olahraga ringan minimal 15 menit setiap hari. Atau misalnya kalau aspeknya keuangan, misalnya keuangan masih belum terarah, maka coba buat anggaran yang sederhana, ya, budgeting, lalu mulai belajar investasi, ya teman-teman. Nah, buat teman-teman life designer yang ingin panduan yang lebih detail dan mendalam, saya punya kabar yang baik nih. Di sistem Advanced Life Designer, kita akan belajar bagaimana membayangkan, merencanakan, dan mencapai hidup terbaik versi teman-teman di 12 aspek kehidupan tadi. Nah, di kelas ini kita nggak cuma ngomongin teori teman-teman, tapi benar-benar akan membantu teman-teman membuat langkah praktis step by step untuk menghadirkan transformasi dalam hidup. Nah, mulai dari bikin visi hidup, membuat rencana strategis, sampai cara melatih kebiasaan atau habit yang mendukung tujuan teman-teman atau goals atau resolusi teman-teman di 12 aspek kehidupan. Ingat ya teman-teman, hidup ini kayak desain. Kalau kita nggak merancangnya dengan baik, kita cuma akan menjalani hari-hari tanpa arah. Saya ingat sebuah quote dari Jim Rohn, ya. If you don't design your own life plan, chances are you'll fall into someone else's plan. And guess what they've prepared for you? Not much. Artinya apa? Kalau kamu tidak merancang kehidupan kamu sendiri, kamu akan jatuh dan mengambil bagian dari rancangan kehidupan yang orang lain buat. Dan tebak kira-kira apa yang mereka persiapkan untuk Anda. Not much. Tidak banyak, teman-teman. Lalu ada sebuah quote lagi yang cukup menarik, yaitu if you fail to plan, you plan to fail. Jika Anda gagal merencanakan, maka Anda sesungguhnya sedang merencanakan sebuah kegagalan, teman-teman. Jadi di akhir tahun ini adalah momen yang pas buat kita berhenti sejenak, melakukan refleksi, dan mulai merancang ulang hidup kita. Kalau teman-teman serius merancang hidup yang lebih baik di tahun depan, yuk gabung di kelas Advanced Life Designer. Klik link di deskripsi di atas atau di bawah untuk info lebih lanjut. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman lain yang mungkin membutuhkan inspirasi untuk tahun baru. Saya Dilismana, pamit undur, sampai jumpa di kelas, dan ingat, hidup Anda adalah desain Anda sendiri.